Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan Bu Harmini yang pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam kegiatan bimbingan klasikal. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya di rumah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini anak-anakku ya, ini tetap jaga jarak, pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan ingat jangan menghadiri atau mendatangi pertemuan-pertemuan atau di kerumunan-kerumunan. Ingat, COVID masih di sekitar kita. Ya. Nah, marilah anak-anak semuanya sebelum pertemuan penyampaian materi bimbingan klasikal pada kali ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Musade. Musade berkarakter, berbudaya. Mudah-mudahan anak semuanya dengan kita buka membaca bacaan basmalah bisa menjadikan lancarnya kegiatan pada kali ini. Nah, pada kali ini Ibu akan mengangkat sebuah tema yaitu cita-cita karirku. Tujuannya ya layanan bimbingan klasikal ini agar anak-anakku semuanya memahami ya akan pentingnya sebuah cita-cita karir masa depan dan sebagai penyemangat semangat ya itu untuk kesuksesan di masa depan kalian semuanya. Nah, anak-anak semuanya di sini Ibu akan menilai yaitu bagaimana keaktifan anak-anakku semuanya di dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Ingat ya, bagaimana kalian perilakunya di rumah, bagaimana sopan santunnya, ya, kemudian bagaimana pula kalian aktif dalam semua info-info yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari SMP Muhammadiyah 1 Depok. Anak-anak semuanya, setiap insan, setiap manusia ya, itu membutuhkan suatu cita-cita atau impian atau harapan ya. Harapan atau impian itu untuk menentukan arah dan tindakan kita nantinya. Jadi tanpa memiliki suatu impian, suatu harapan, suatu cita-cita, kita tidak punya arah tujuan ya. Nah, tujuan kita tuh mau dibawa kemana? Kita nanti hanya berputar-putar, bingung ya. Nanti kita tuh besar kita ya akan jadi apa dan sebagainya. Ya, sekalipun yang namanya cita-cita, ide, kesempatan itu mesti sudah ada, sudah Anda punyai. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang ada ini. Marilah ya kita wujudkan dengan didahului adanya suatu impian atau harapan atau cita-cita. Anak-anak boleh ya memiliki cita-cita lebih dari satu ya. Apa aja cita-cita Anda nanti ya. Kemudian semuanya itu tidak akan datang dengan sendirinya. Sukses itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus kita usahakan ya dengan sabar, berdoa dan sebagainya ya. Kemudian anak-anakku nantinya setelah itu memahami apa toh itu cita-cita dan harapan untuk kesuksesan di masa depan kalian semuanya, itu nanti akan mendapatkan kehidupan yang bahagia ya, kesuksesan yang akan datang, akhirnya anak-anak akan mendapatkan kepuasan ya. Untuk itu jangan disia-siakan kesempatan yang ada ini, tolong digunakan yang sebaik-baiknya. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, setiap orang harus punya cita-cita ya, jangan hampa, tidak punya harapan, tidak punya impian ya. Semua kita mau sukses diawali dengan mimpi ya. Silahkan bermimpi ya, mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang banyak untuk nanti sukses di masa depan kalian. Baiklah anak-anak semuanya, kita awali membahas materi cita-cita karirku pada kali ini.
Anak-anak semuanya, cita-cita karirku di sini menurut pengertian dari cita-cita itu ya ada dua, cita-cita dan karir. Ya. Cita-cita adalah suatu impian atau harapan. Ya. Kemudian karir itu bisa profesi, bisa pekerjaan. Jadi cita-cita karirku adalah sini impian atau harapan ya nanti untuk mencapai kesuksesan, mencari pekerjaan atau untuk menentukan ya nanti saya itu kalau sudah besar itu mau jadi apa ya. Biasanya ya di sini ya cita-cita atau karir ini impian yang ingin dicapai itu untuk meraih kesuksesan itu biasanya pada dulu waktu kita kecil ya ayah kita, ibu kita itu sering bertanya, "Le, besok kamu mau jadi apa?" Ya. Jawabannya mesti yang tokoh-tokoh yang sering kita temui aja, jadi tentara, jadi dokter, jadi guru. Nah itu dia mengidolakan ya, mengidolakan yang sering dia temui. Biasanya anak-anak itu mengidolakan seorang guru, karena kalau udah sekolah ya TK itu siapa yang paling diidolakan ya gurunya ya, gurunya di TK itu. Nah setiap orang itu wajib memiliki impian atau cita-cita. Jadi di sini ya setiap orang harus memiliki harapan, impian, jangan pasif. Jadi nanti kalau pasif kita tidak tahu ya kita tuh nanti itu mau kemana, mau bekerja apa, nantinya bagaimana di masa depan kita ya. Jadi nanti bimbang atau hampa. Ya untuk itu anak-anak semuanya diwajibkan mempunyai cita-cita lebih dari satu. Ya dari nanti yang mana nanti yang akan kita dapatkan. Kemudian pentingnya memiliki cita-cita. Ya. Cita-cita atau impian bukanlah sekedar pekerjaan atau bukanlah perwujudan ya, perwujudan harapan masa kecil saja. Yang tadi ditanya jadi apa, Le? Jadi guru, jadi pilot, jadi ya perawat, dokter dan sebagainya. Tapi di sini adalah bagian dari perkembangan karir atau profesi. Ya, karir atau profesi. Ya, profesi manusia yang dikembangkan. Semakin besar impian kita ya untuk meraihnya itu semakin besar pula motivasi atau semangat untuk meraih yang kita cita-citakan itu. Misalnya kita mau jadi guru, ya kita harus berani berbicara di depan umum. Kita harus menunjukkan kewibawaan kita. Kita harus bisa membawa diri kita ya sebagai seorang guru, karena guru itu digugu dan ditiru ya itu ya semuanya anak-anak ya. Jadi kita harus paham apa nanti yang akan kita raih, apa yang akan kita impikan itu sesuai dengan impian kalian masing-masing. Cita-cita ya ini memberi dampak emosional ya, jadi kita berapi-api ya, kita semangat sekali untuk meraih mendapatkan impian itu ya. Terpompanya semangat ya, semangat tadi ya itu untuk mencapai dan menggapai. Jadi cita-cita itu akan terwujud ya itu kalau kita tuh benar-benar bersungguh-sungguh ya dengan sabar berdoa, itu kita nanti akan mendapatkan apa yang kita impikan. Kemudian ya di sini setiap manusia itu wajib memiliki cita-cita tadi, nggih, itu boleh lebih dari satu, ya. Seperti ada pepatah atau pesan, ya, yang sering kita dengarkan, ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tidak hanya digantungkan setinggi langit saja, tetapi kejarlah, ya. Jadi gantungkan cita-citamu. Ya, setinggi langit, tapi dikejar, jangan hanya didiamkan saja. Kalau didiamkan saja, kemungkinan tidak akan tercapai, ya toh. Nah, sama ya di sini anak TK atau anak SD dulu ya, waktu kecil kita juga ya tadi sudah Ibu terangkan, opo kowe sesuk gede dadi opo le ya, tuh macam-macam ya yang dia idolakan itu apa, itu disebutkan. Ada yang dokter dan sebagainya tadi nggih. Itu bagaimana kita harus meraihnya ya. Itu juga harus memperhatikan
kondisi fisik dan kondisi mental kita. Misalnya contohnya ya, kalau maaf ya, kita ngomongnya gagap, yo jangan menjadi seorang MC. Ya. Nah, ada kebalikannya lagi. Kalau kita mencita-citakan, mengharapkan, saya nanti akan jadi tentara, apa yang harus kita usahakan? Paling tidak fisik kita ya, fisik anak-anak itu harus dijaga betul-betul kesehatannya. Tinggi badannya, berat badannya, kondisi kesehatan ya, dalam tubuhnya bagaimana. Nah, itu harus disiapkan mulai sekarang. Ada lagi nih, untuk mempersiapkan suatu pekerjaan, apabila kita itu nanti melamar suatu pekerjaan, mesti ada yang ditanyakan. Itu persyaratannya bermacam-macam. Antara lain, ada yang ditanyakan tentang ijazah terakhirnya apa, ya, kemudian buta warna apa tidak, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, ya, kemudian pernahkah ya kita pernah mengalami suatu atau terjangkit penyakit yang berbahaya. Nah, kalau seorang tentara, seorang polisi kok mempunyai, maaf ya, masih remaja sudah diabetes. Nah, ini juga kita nggak bisa kalau kita itu mau mengarah mencari pekerjaan sebagai seorang tentara atau seorang polisi. Ya, jadi kondisi fisik ini harus diperhatikan betul-betul dan dipersiapkan mulai sekarang agar nanti apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya, jadi di sini misalnya seorang dokter ya, ini ada gambar seorang dokter ya. Nah, di sini, ya, seorang dokter juga harus sehat, ya kan? Seorang dokter harus sehat. Seorang tentara, ya, tentara ya, postur tubuhnya kekar, kuat, ya. Kemudian tinggi badannya memadai. Berat badannya, kenapa seorang tentara tuh berat ya pekerjaannya nanti kalau pas kita ada tugas ya di tempat-tempat yang berbahaya, kita juga harus menjaga kondisi tubuh yang kuat juga. Kemudian Pak Polisi, ya, Pak Polisi juga demikian, hampir sama dengan Bapak tentara. Postur tubuhnya juga harus memadai, berat badannya, kondisi mental dan fisiknya. Ya, mentalnya bagaimana? Oh, indera penciumannya bagus. Oh, matanya ya tidak buta warna. Oh, kondisi kesehatannya prima dan sebagainya. Ada pula ya seorang petani ya, Bapak tani di sini ya. Bapak tani karena bekerja di sawah ya, tiap hari kena ini panasnya teriknya sinar matahari. Pak Tani juga harus punya fisik yang kuat juga, ya. Kalau nggak kuat nanti bagaimana mengolah sawahnya nanti bisa menghasilkan hasil-hasil yang memuaskan. Kemudian ini yang berjuang di angkasa, ya, adalah seorang pramugari. Seorang pramugari harus berpenampilan, ya, yang bagus, santun, ya. Kemudian tinggi badannya biasanya sudah ditentukan, berat badannya juga sudah ditentukan. Ada lagi ya di sini sebagai pramugari, keramah tamahannya, etikanya ya itu juga harus ditonjolkan. Ada lagi di sini ya, seperti Bu Armini, seperti Pak Ferry dan Bapak Ibu guru yang lain, seorang guru ya di sini ya, seorang guru muslim juga kita harus berpenampilan juga yang bagus juga, yang sopan, yang santun. Kenapa? Ini sebagai contoh para peserta didiknya. Ya, jadi itulah anak-anak semuanya, silahkan anak-anakku semuanya mau mengimpikan pekerjaan apa nantinya yang akan diraih. Kemudian C, bagaimana cara menggapai cita-cita itu? Ya, dengan apa? Kita meraih cita-cita itu dengan apa? Satu, jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara tidak merasa puas. Ya,
Setelah Anda dapatkan sedikit kenikmatan, tetapi harus dikembangkan terus. Di sini jaga dan tumbuhkan. Jadi kalau baru mendapatkan kesuksesan sedikit, Anda sudahlah cukup di sini saja. Wah, saya mendapatkan nilai matematika 7 misalnya. Itu belum memuaskan. Kalau temannya ya, nah aku kalau belum dapat 10 ya belum puas ya. Ini berarti dia memotivasi diri. Ya, jangan cukup di situ. Wes aku menyerah. Entok 8 ya wis rapopo. Ya, tapi jangan, kita harus berlomba-lomba lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya, di sini jangan pernah merasa puas, kejar terus, kembangkan terus. Ya. Yang kedua, kembangkan kepribadian Anda lebih baik lagi. Ya, tunjukkan pribadi Anda itu bagus. Ya, kalau sekarang ya pribadi Anda itu sudah tahu akan etika, estetika, tambah lagi. Ya, oh dia ramah tamah, oh dia mudah bergaul. Nah di sini ya tolong dikembangkan. Ini nanti juga menjadi suatu bekal juga. Ya. Yang ketiga, berpikir ya atau punya pikiran yang maju. Ya, kita harus berpikir maju. Ya. Apa ya? Ini maksudnya di sini yaitu kita harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang sedang ini ada di era sekarang. Nah, ini harus kita ikutin terus. Jangan malah berpikir mundur ke belakang ya. Ayo bismillah, yo ngene iki wae, jangan ya. Ayo kita berpikir ke depan ya. Kembangkan yang keempat, kembangkan kemampuan Anda yang telah Anda miliki. Ya. Apa contohnya? Kalian sekarang sudah ada yang pintar menjadi apa yang namanya MC ya dalam pengajian kelas misalnya. Tolong sama Bapak Ibu guru wali kelasnya, Mas Rizky sekarang menjadi MC pembawa acara. Nah, dari sinilah, latihan dari sinilah Anda kalau punya bakat, lama-lama bakat itu kamu kembangkan, Anda kembangkan, akhirnya nanti akan mendapatkan hasil di sini. Ya, dengan pengembangan itu tadi, kita jadi berani, ya, jadi pede dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita jadi mempunyai bekal. Ya sudah paling tidak, wah aku paling tidak saya sudah punya talenta ya. Nah, di sini itu dikembangkan agar nanti tidak berhenti di situ ya. Kemudian tingkatkan pula ilmu pengetahuan yang sudah Anda kuasai. Ya. Nah, misalnya wah saya pintar bahasa Inggris. Ya, pintar percakapan dengan bahasa Inggris, kembangkan itu. Jangan berhenti di situ, jangan merasa puas ya tadi ya. Jangan merasa puas, tetapi harus kita kejar, kita kembangkan terus ya, yang nantinya akan membawa hasil yang maksimal. Kemudian sukai cita-cita yang akan Anda raih. Kalau Anda sudah mencita-citakan mau jadi polisi, mau jadi tentara ya, kamu senang dengan apa yang sudah Anda impikan itu. Jangan malah, waduh, saya punya cita-cita mau jadi tentara ning ngerokoke nglecis. Nah, ya. Tidak mau belajar hanya main gadget terus. Lah gimana nih untuk mempersiapkan yang kita inginkan ya? Tapi kita harus selalu berusaha dan mengembangkan untuk memotivasi apa yang akan kita impikan itu. Kemudian tidak menyerah dan selalu mencoba. Tadi hampir sama nggih, tidak merasa puas. Mencoba terus. Karena apa? Kok mencoba kali ini gagal? Mencoba lebih gagal, kita jangan menyerah ya, karena suatu kegagalan itu menjadi guru yang terbaik bagi kita, menjadi pengalaman yang nantinya akan diperbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi. Ada lagi anak-anakku semuanya, yang ke-8, menatap ke depan ya untuk lebih baik dan menjadikan sejarah serta kegagalan sebagai pelajaran tadi nggih. Itu yang Ibu cerahkan, jadi jangan menyerah. Yang ke-9 yang lebih utama, lebih penting
dan yang kita minta agar dikabulkan yaitu berdoa. Dengan berdoa dan kita sudah berusaha, insya Allah ya, Allah akan membantu umatnya yang selalu berusaha, benar-benar mempunyai keinginan ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak semuanya nih, di sini kesimpulannya, setiap orang ya itu membutuhkan suatu impian atau harapan atau cita-cita agar kita bisa menatap ya ke depan, masa depan kita lebih baik lagi daripada kehidupan yang sekarang, sehingga nanti anak-anak itu akan mendapatkan hasil yang optimal, sukses, bahagia, syukur, bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya. Kemudian untuk mempersiapkan itu semuanya, anak-anakku jangan lupa ya, persiapkan fisik dan mental kalian mulai sekarang ya. Dipersiapkan, dijaga baik-baik. Dan talenta yang sudah Anda punyai, tolong itu juga dijaga, dipelihara dan dikembangkan secara optimal ya. Orang yang sukses adalah orang yang mau berusaha ya untuk menjaga kepribadian yang baik dan mau untuk mengembangkan sampai ya dirinya itu benar-benar telah mampu untuk mewujudkan suatu impian atau suatu cita-cita. Nah, anak-anakku semuanya, ya setelah tadi Ibu menerangkan, menjelaskan tentang sebuah cita-cita yang akan kita raih, sehingga di sini Ibu bisa menggambarkan ya, atau anak-anak semua harus selalu mengingat apa yang menjadi cita-cita kalian, sehingga di sini bisa digambarkan dengan pohon harapan, yaitu pohon harapan cita-cita karirku. Di sini ya, tolong untuk mengingat-ingat, ada yang menjadi pilot. Nah, pramugari, presenter, dokter, perawat, dosen, guru, juru rias ya, dai, tentara, polisi, TNI dan lain-lainnya. Di sini ada MC, ada dagang, pedagang, juru kasir, koki dan sebagainya. Nah, inilah anak-anak semuanya, kalau anak-anak mempunyai pohon harapan atau cita-cita, insya Allah ini menjadi pengingat dan harus kalian raih. Ya, jangan lupa, kalau mau lupa lihat pohon harapan itu ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti ya di kehidupan yang akan datang mendapatkan kesuksesan semuanya. Ya, jadi anak-anakku semuanya, demikian tadi ya kesimpulan yang Ibu simpulkan dan materi yang sudah Ibu berikan kepada anak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong ya, ini diperhatikan betul-betul, dipelajari. Kemudian Ibu ya juga akan memberikan tugas yang nantinya tolong anak-anak kerjakan, ada di link di bawah ini ya. Kemudian setelah itu anak-anakku semuanya ya, tolong aktif ya di dalam pembelajaran BDR online ya, itu tolong. Jadi kurangi bermainnya, kurangi main gadgetnya ya, tapi utamakan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, demikian anak semuanya, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang setelah UTS ya anak-anak semuanya, PTS ya sekarang ya, bukan UTS ya. Setelah PTS, insya Allah masih ada kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali dengan Bu Harmini dengan materi yang lain. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Salam buat orang tua kalian di rumah dan tetap jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Jaga jangan main di kerumunan-kerumunan. Demikian anak-anakku semuanya. Baiklah ya, pertemuan kali ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.